Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Apa kabarnya semua? Senang sekali hari ini Kamis 24 Agustus 2021 saya boleh kembali menjumpai Bapak Ibu sekalian meskipun masih dalam bentuk online. Kiranya semua kita dalam kondisi yang sehat dan terus kita mau bersama memuji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, mari kita menghafalkan ayat hafalan minggu ini, yaitu yang diambil dari Mazmur 133 ayat 1. Mari kita membacakannya bersama-sama. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Puji Tuhan. Mari kita hafalkan sekali lagi, karena ayat hafalan ini cukup mudah ya. Mazmur 133 ayat 1. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, tentu saja kita semua tahu ada lagu dari ayat hafalan ini. Mari yuk kita nyanyikan bersama-sama sebagai pujian kita di pembukaan ini. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena hari ini Engkau yang telah mengumpulkan setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang terus menjaga dan memelihara setiap kami dalam seminggu ini. Berkatilah untuk persekutuan doa malam hari ini, untuk firman Tuhan yang disampaikan dan juga untuk doa-doa syafaat yang akan kami panjatkan, agar semuanya kami mengalami perjumpaan dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu sekalian, jika kita merenungkan ayat hafalan dari Mazmur 133 ayat 1 ini, kita juga diingatkan lagi dengan ladang pelayanan yang kita lakukan. Mungkin dari kita yang terlibat di dalam pelayanan, baik dalam komisi maupun dalam majelis maupun dalam kepengurusan lainnya, kita semua dihadapkan dengan teman-teman sepelayanan kita dengan pemikiran dan ide-ide yang berbeda. Tetapi kita juga boleh diingatkan lagi bahwa setiap kita diciptakan dengan keunikan dan dengan talenta yang berbeda-beda yang Tuhan berikan. Adalah gunanya adalah agar kita saling melengkapi. Dengan saling melengkapi, kita juga boleh memberikan yang terbaik, pelayanan kita yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Melalui firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Evangelis Sifra Natalia pada minggu ini, mari kita semua sama-sama belajar untuk merendahkan hati agar kita menjadi satu seperti tubuh Kristus yang adalah satu. Mari kita nyanyikan pujian Jadikan Kami Satu. Seru
kami rendahkan diri. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu. Seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduanku, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Kepada Evangelis Sifra Natalia, saya persilakan. Selamat malam jemaat GKI yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kita bisa berjumpa melalui doa malam hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih malam hari ini kami bersuka cita oleh karena kami boleh memuji Engkau. Kami boleh datang kepadamu. Kami boleh memohon pertolongan Tuhan. Berkati untuk firman-Mu yang akan kami baca, boleh kami terapkan dalam hidup sehari-hari kami. Di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur. Amin. Mari kita menghafal ayat hafalan kita hari ini. Kita baca sekali lagi. Mazmur 133 ayat 1. Persaudaraan rukun, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara diam bersama dengan rukun. Satu gambaran yang indah yang Mazmur Daud ungkapkan. Nyanyian ziarah di dalam Mazmur ini dari Mazmur 120 hingga 134. Mazmur ziarah artinya saat itu banyak orang Israel yang akan pergi ke Yerusalem untuk merayakan hari-hari sejarah bagi orang Yahudi. Untuk merayakan misalnya hari Pentakosta, hari Paskah. Dan itu mereka harus naik ke gunung, yaitu Gunung Sion, di mana bait Allah berdiri. Mereka berkumpul merayakan bersama. Dalam perjalanan itulah pemazmur seperti Daud, dia mengungkapkan mazmurnya. Dalam Mazmur 133 menekankan persaudaraan rukun. Digambarkan yang pertama dari kerukunan sebagai umat Tuhan.
Digambarkan yang pertama seperti minyak yang baik di atas kepala yang meleleh ke janggut dan meleleh ke janggut Harun. Ketika minyak yang baik, yaitu minyak urapan, seorang yang dipilih Tuhan menjadi imam, itu satu upacara sakral yang berkenan Tuhan memilih hambanya menjadi seorang imam. Satu upacara sakral yang diperkenan Tuhan. Seorang imam melayani, menjebatani umatnya supaya mereka bisa berdoa kepada Tuhan. Satu ibadah syukur ketika upacara itu dinyatakan. Persaudaraan yang rukun melalui gambaran ini dinyatakan seperti tetesan minyak turun sampai ke jubahnya. Dari tetesan minyak itu sampai keseluruhan, dari janggut sampai jubahnya turun sampai kaki semua. Ketika persaudaraan rukun, Daud menggambarkan suatu kesukaan yang besar. Dari yang tinggi sampai yang terendah bisa mengalami satu kedamaian. Inilah yang indah di dalam persekutuan, di dalam keluarga, di dalam gereja, di dalam masyarakat. Persekutuan yang menimbulkan sukacita. Satu pemerintahan yang sukacita kalau bagi Daud. Satu kehidupan rukun bisa memberikan dampak yang positif. Yang kedua, yaitu bagaikan embun yang turun dari Gunung Hermon, mengalir sampai ke Bukit Sion. Di sanalah berkat Tuhan dicurahkan. Satu gambaran kerukunan adanya embun yang ada di gunung, memberikan kesejukan yang segar. Kerukunan menimbulkan satu suasana yang menyegarkan di antara komunitas itu. Ketika ada di dalam keluarga, merasakan akan kerukunan adalah satu kesejukan hati yang akan memperluas jangkauannya kepada masyarakat, memperluas lagi kepada kehidupan yang dapat memberikan dampak, di mana berkat Tuhan yang turun akan dirasakan bersama-sama. Kehidupan yang rukun adalah sangat penting, tetapi seringkali terhalangi oleh ambisi dan keinginan pribadi yang akhirnya memecah belah. Dan berkat yang Tuhan berikan tidaklah memberikan kesukaan, kekudusan, tetapi yang dirasakan berkatnya justru tidak ada. Jadi sumber berkat yang Tuhan berikan ketika tidak ada kerukunan di antara manusia, berkatnya tidak bisa kita rasakan. Jadi Tuhan memberikan kepada Mazmur Daud ini di dalam ungkapannya ketika dia menyembah Tuhan, naik ke Bukit Sion, ia mengungkapkan, jikalau kehidupan ini rukun, pemerintahannya, masyarakatnya, betapa indah. Negara aman, negara ini bisa merasakan akan berkat-berkat Tuhan. Tetapi kalau ada di antara masyarakat berpecah belah, gereja, rumah tangga berpecah belah, berkat yang disediakan Tuhan itu tidak bisa kita rasakan.
tetapi adanya adalah perseteruan yang akan tidak bisa menikmati berkatnya Tuhan. Tuhan Yesus juga sangat menekankan persaudaraan rukun harus kita jaga. Ketika kita membaca di dalam pasal Yohanes 17 ayat yang ke-11 dikatakan, "Aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, perihalalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita." Tuhan Yesus di dalam doanya di Yohanes 17 ini, ketika dia berdoa kepada Bapanya di surga sebelum dia menghadapi kayu salib, penderitaan, sebelum berpisah, Tuhan Yesus telah memberikan teladan kepada murid-muridnya di dalam mengikut Yesus. Dia memohon kepada muridnya, memohon kepada Tuhan agar murid-muridnya diberikan kekuatan di dalam dunia ini untuk bisa menjadi satu, untuk mereka bisa merasakan penyertaan Tuhan di tengah kesulitan, aniaya, menghadapi kehidupan mengikut Yesus yang sulit, karena Yesus akan menghadapi sengsara di kayu salib. Biar murid-muridnya bersatu, mereka bisa kuat memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Kerukunan menimbulkan kekuatan menjalankan misinya Tuhan. Juga misi di dalam mengasihi sesama. Misi yang terus kita emban sebagai murid Yesus, agar berkatnya, kekuatannya untuk menjalankan kehidupan sebagai murid Tuhan Yesus yang tidak mudah. Termasuk saat ini, sudah hampir 1,5 tahun. Kita tidak tahu kapan pandemi ini berakhir. Kesusahan apa lagi yang kita hadapi. Satu persatu keluarga kita menghadapi kesengsaraan COVID-19. Apa daya kita bisa menolongnya? Tetapi dengan persaudaraan yang rukun, kita ada jalan keluar. Termasuk saya ketika menghadapi persoalan ini. Saya sangat mengasihi saudara. Sangat rukun dengan dia. Tetapi ketika dia menghadapi COVID-19, saya sangat terbantu dengan tim pemantau GKI Kanaan. Saya tidak sendiri menghadapi masalah ini. Saya juga dibantu oleh segenap keluarga, dan dia sangat mendukung. Bahkan hingga saat ini masyarakat melalui rumah sakit Ukrida telah banyak menolong saudara saya Stefanus. Masyarakat ketika bersatu, ada berkat Tuhan yang akan kita rasakan. Walaupun kita tidak tahu kapan selesainya. Tetapi yang jelas, berkat Tuhan membuka solusi satu demi satu, menolong kita, persoalan kita untuk kita atasi. Dan melalui persatuan itulah akan terjalin,
akan terlaksana kasih Tuhan, penyertaan Tuhan itu nyata atas apa yang kita hadapi. Persaudaraan rukun tidak bisa tercipta dengan sendirinya, karena kita adalah orang berdosa yang gampang egois, yang memecah belah dari persaudaraan itu sendiri. Tetapi ketika kita mengalami benturan, kerukunan itu tidak terjadi. Kita belajar untuk meminta maaf, belajar menghargai walaupun itu butuh waktu. Karena modal kita untuk melakukan misi adalah saling membantu satu sama lain. Sehingga Roh Kudus itu bekerja dengan luar biasa. Ketika murid Yesus melayani, kuasa Roh Kudus itu mempersatukan murid-murid untuk berkarya menginjili. Roh Kudus terus bekerja kepada umatnya melalui persekutuan doa hari ini juga. Menolong kita mendoakan saudara-saudara kita untuk kita bisa bersatu, saling mengasihi dan memperhatikan. Dan Roh Kudus bekerja dengan dahsyat, dengan luar biasa, mendatangkan berkat, mendatangkan jawaban doa yang dari Tuhan. Mari kita berdoa, bersyukur, dan terus mengusahakan persaudaraan yang rukun. Berkat Tuhan bisa kita rasakan. Amin. Terima kasih untuk pelayanan firman Tuhan yang telah diberikan oleh Evangelis Sifra. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati Ibu Sifra. Puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, mari kita mempersiapkan diri kita berdoa syafaat. Untuk pokok doa yang pertama, mari kita berdoa mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan yang telah Ia berikan kepada kita. Kita ada hingga saat ini, semua karena kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Kita diberikan kesehatan yang baik, keluarga yang baik, pekerjaan ataupun usaha. Dan yang paling penting kita ada komunitas gereja. Mari kita bersahati, mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena kasih setiamu yang begitu besar dalam hidup kami. Walaupun pandemi ini sudah berlalu begitu lama ya Tuhan, tetapi setiap kami yang masih hadir pada hari ini, semua kami diberikan kesempatan hidup. Tuhan yang memberikan kami kasih karunia-Mu ya Tuhan dalam hidup kami. Kami mungkin masih diberikan kesempatan ya Tuhan untuk melayani Engkau lebih sungguh lagi, melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang lebih besar lagi ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kesehatan yang telah Kau berikan. Kami syukur untuk keluarga yang Tuhan berikan. Kami juga bersyukur untuk usaha maupun pekerjaan. Walaupun kami mungkin mengalami dampak dari pandemi ini, tapi kami bersyukur kami boleh melewatinya hari demi hari. Dan kami juga berdoa bersyukur karena kami juga mempunyai gereja yang terus mempersatukan kami, yang terus menguatkan dan meneguhkan kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Untuk pokok doa yang kedua, mari kita berdoa untuk bangsa dan negara. Kita bersyukur bahwa angka penularan pandemi corona di Indonesia sudah menurun, dan kita berdoa agar Indonesia segera pulih seluruhnya dari pandemi ini. Mari kita bersahati masuk dalam doa. Ya Tuhan, kami juga mengucap syukur Tuhan, karena angka penularan COVID di Indonesia juga sudah mulai menurun. Tapi kami rindu serindu-rindunya Tuhan, bahwa pandemi ini boleh segera berlalu di muka
muka bumi ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati untuk pemimpin bangsa kami, Pak Jokowi, beserta seluruh kabinet kerjanya dan seluruh jajaran pemerintahan yang juga sangat berupaya keras Tuhan untuk menanggulangi pandemi ini. Berkati ya Tuhan, berikan mereka hikmat kebijaksanaan, kepintaran, kecerdasan yang daripada Engkau saja Tuhan, untuk boleh memberikan kebijakan-kebijakan yang terbaik bagi bangsa dan negara kami. Kiranya juga Tuhan yang ikut campur dalam proses vaksinasi, agar seluruh masyarakat mau menyerahkan diri, memberikan mereka diri untuk divaksin dengan baik. Berkati juga untuk para tenaga medis yang terus berjuang memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat dalam mengobati mereka. Dalam proses vaksinasi juga, Tuhan kiranya yang melindungi mereka senantiasa. Berkati sekali lagi ya Tuhan, bangsa dan negara kami. Kami yakin kami bisa melewatinya dengan baik. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, kita nyanyikan lagu ini. Kasih setiamu yang kurasakan, lebih tinggi dari langit biru, lebih dalam dari lautan. Kasih setiamu yang kurasakan, lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah Kau nyatakan, lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah Ku terima, berkat-Mu yang telah Ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu, jangan abaikan ku balas Tuhan. Selain puji dan sembah Kau, siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu, jangan abaikan ku balas Tuhan. Selain puji dan sembah Kau, 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 selain puji dan sembah Sesuai dengan firman Tuhan yang telah disampaikan pada hari ini, mari kita berdoa untuk kesatuan hati para pengurus, para aktivis, dan para majelis, agar kita bersehati melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan juga ada kesehatian dan kesatuan dalam gereja. Juga kita berdoa untuk hamba Tuhan yang melayani di gereja kita, dan kiranya Tuhan yang terus memakai mereka. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang bertata dalam kerajaan surga, kami juga berdoa untuk para aktivis, pengurus, dan majelis. Berkatilah kami ya Tuhan, agar kami boleh mengemban tugas yang telah Kau berikan, yang telah Kau percayakan kepada kami, agar kami boleh menjalaninya dengan sungguh-sungguh. Berkati ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan kami kesatuan, agar kami tidak tercerai-berai. Adapun masalah ataupun ide-ide yang disampaikan, boleh kami saling bicarakan dengan baik.
jangan sampai ada perpecahan di dalam komisi maupun dalam gereja. Kami berdoa kiranya Tuhan yang memakai setiap kami, Engkau yang memilih kami, dan kami semua boleh mengemban tugas ini dengan baik. Berkati ya Tuhan, terutama di tengah pandemi ini, setiap majelis juga boleh memikirkan yang terbaik, memberikan program-program yang terbaik untuk seluruh jemaat. Kami juga berdoa untuk hamba Tuhan yang melayani di gereja kami. Tuhan, berikanlah mereka hati yang terus mau belajar firman Tuhan, agar mereka boleh menginterpretasikan kebenaran firman Tuhan itu dengan baik dan benar ya Tuhan. Juga boleh dimengerti oleh seluruh jemaat. Berkati ya Tuhan kemurnian hati mereka, kesucian hati dan pikiran mereka, agar mereka hanya berfokus kepada Kristus saja. Kami juga berdoa untuk kesehatan para hamba Tuhan kami. Berkatilah keluarganya, kesehatannya, agar mereka terus mempunyai damai sejahtera, sukacita, dan melayani dengan sungguh-sungguh memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk pokok doa yang keempat, mari kita berdoa bersama-sama untuk pengabaran Injil secara luas di seluruh dunia. Kita juga berdoa untuk para misionaris yang harus melayani di daerah-daerah terpencil maupun daerah terpelosok. Kita juga berdoa untuk pengabaran Injil melalui sekolah teologi. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang bertata dalam kerajaan surga, kami juga mengingat untuk proses pengabaran Injil yang juga Engkau nyatakan kepada kami ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk para misionaris yang harus melayani di daerah-daerah terpelosok maupun daerah-daerah yang harus secara geografis susah dijangkau. Kami berdoa kiranya Tuhan yang memberkati mereka. Berkati Tuhan walaupun dengan keterbatasan listrik, air maupun kesehatan, Tuhan yang terus mencukupkan kebutuhan mereka. Berkati ya Tuhan agar seluruh dari kami pun maupun dari gereja kami juga boleh terbeban memberikan kontribusi kami terhadap pelayanan-pelayanan di seluruh dunia maupun di daerah-daerah terpelosok ini. Tuhan yang memberkati untuk pengabaran Injil di seluruh dunia. Kami tetap berdoa memohon agar di tengah pandemi ini ya Tuhan, terus nama Tuhan yang dipermuliakan. Dan kami rindu melihat tuaian dari orang-orang yang semakin percaya kepada Tuhan ya Tuhan. Memberikan dirinya, percaya dengan sungguh-sungguh bahwa ada Allah yang maha besar, yang memang berkuasa atas kehidupan ini. Kami juga mau berdoa untuk sekolah seminari-seminari yang mengajarkan dan yang juga mencetak para hamba Tuhan. Kami berdoa untuk kemurnian firman yang diajarkan. Berkati ya Tuhan untuk sekolah teologi-teologi yang ada, agar mereka boleh mengajarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena dasar dan kemurnian firman Tuhan itulah yang harus paling diutamakan. Berkati ya Tuhan dalam mereka mengajarkan, para pengurus maupun para dosen mengajarkan boleh dengan benar-benar dengan pengajaran yang tepat ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pembentukan karakter maupun dari anak-anak sekolah mahasiswa-mahasiswa itu, agar mereka boleh semakin serupa dengan Kristus. Mereka boleh menjalani sekolah teologi ini dengan sungguh-sungguh, dengan percaya, dan mereka boleh menjalani dan belajar hingga mereka selesai ya Tuhan. Kiranya Tuhan menolong, memberkati. Juga di tengah pandemi ini mereka tidak putus asa, tetapi mereka juga boleh menyesuaikan dan boleh menyelesaikan studi ini hingga akhir ya Tuhan. Berkati untuk seminari yang ada di Indonesia, Tuhan yang memakai dan Tuhan yang memberkati. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk pokok doa yang kelima, mari kita juga berdoa bersama-sama untuk para anak-anak remaja di gereja kami di GKI Kanaan. Kiranya mereka terus hidup dengan suci dan mereka boleh semakin berkarakter seperti Kristus. Terutama mereka yang setelah selesai youth camp, kiranya Tuhan yang juga semakin memakai mereka. Mari kita berdoa bersama-sama untuk anak remaja kita.
Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami berdoa untuk anak-anak remaja GKI Kanaan. Bersyukur untuk youth camp yang telah mereka jalani selama 3 hari. Tuhan, youth camp ini walaupun secara virtual, tetapi kiranya apa yang ditaburkan, apa yang diajarkan menjadi bekal mereka dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kami berdoa untuk pergumulan-pergumulan yang mereka hadapi, agar mereka boleh menyelesaikan masalah-masalah yang ada dengan hikmat kebijaksanaan daripada Tuhan saja. Di tengah tantangan, rintangan di dunia milenial saat ini, kiranya mereka terus boleh memancarkan sinar kemuliaan-Mu ya Tuhan. Mereka boleh semakin dibentuk, mereka boleh berbeda daripada yang lain, karena mereka adalah anak Tuhan. Jaga dan lindungi anak-anak remaja kami, agar mereka juga terus memelihara iman kepercayaan mereka, belajar dengan sungguh-sungguh, boleh menjadi anak-anak yang berkarakter, yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati juga untuk para pembina dan juga majelis pendamping yang mendampingi di youth, kiranya Tuhan juga yang senantiasa menolong. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk pokok doa yang ke-6, mari kita berdoa untuk mereka yang lemah tubuh. Untuk mereka yang sakit, kiranya Tuhan juga yang menyembuhkan. Dan juga untuk mereka yang lanjut usia, kiranya Tuhan yang menguatkan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami juga mengingat untuk mereka yang lemah tubuh. Tuhan, di tengah pandemi ini membuat beberapa dari mereka yang sakit harus semakin susah untuk konsultasi dengan dokter ataupun mau ke rumah sakit. Kiranya Tuhan yang terus memberikan kesembuhan. Kami berdoa untuk mereka yang sakit, Tuhan yang menyembuhkan, terutama mereka yang harus terkena COVID, Tuhan juga yang menyembuhkan. Mereka yang harus isolasi mandiri, Tuhan yang menyembuhkan. Kiranya dengan obat-obatan, dengan support dari keluarga dan dari gereja, Tuhan kiranya yang terus menguatkan mereka dan menyembuhkan. Kiranya juga kami berdoa untuk para orang tua dan lansia yang menghadapi masa tuanya. Kiranya Tuhan memberikan mereka damai sejahtera dan sukacita. Di tengah pandemi ini juga mereka mungkin merasa kebosanan, mereka juga harus merasa, mungkin ada yang merasa depresi. Kiranya Tuhan yang terus memberikan damai sejahtera sukacita. Tuhan, kami berdoa sekali lagi, jaga dan lindungi seluruh keluarga besar GKI Kanaan. Lindungilah kami ya Tuhan, agar kami boleh terus diberikan kesehatan yang baik, dan kami boleh menggunakan kesempatan hidup ini hanya untuk memuliakan nama-Mu saja. Sekali lagi kami bersyukur dan berterima kasih untuk kasih setia-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, surga
Demikian persekutuan doa malam hari ini. Kiranya Tuhan yang memberkati Bapak Ibu sekalian. Tetap semangat, tetap ceria di dalam Yesus Kristus. Sampai jumpa.